Guys, ketemu lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita masih membahas nih perseteruan antara Hotman Paris dengan Rasman Arif Nasution. Begitu juga di situ ada Farhad Abbas versus Firdaus Oyiwowo. Wah, makin seru nih guys ya. Masih saling sindir nih. Ya kan? Masih saling serang. Seperti apa? Yuk kita lihat cuplikan videonya. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap pasukan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang, banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya, kecil sama saya, ya, bagaikan bumi dan langit, kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien. Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan keempat dia kabur dari pengadilan. Halo Rasman, kalau berperkara jangan bergaya seperti emak-emak di kampung nenekmu 50 tahun lalu yang bertengkar mulut di tepi sawah. Itu gaya emak-emak zaman dulu. Bergayalah berdebat yang tenang. Jangan marah-marahin hakim. Jangan kayak jagoan. Tubuh gemukmu itu nggak ada yang takut. Iya nih dong. Apresiasi buat Kongres Advokat Indonesia. Orang-orang yang melawan saya, yang menghujat saya sebentar lagi, satu persatu akan tamat semua. Cowboy cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini, kura-kura ninja wajib menanggung biaya Cowboy cengeng, anaknya dan istri-istrinya karena gara-gara membela kura-kura ninja, Cowboy cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Guys, gimana nih? Ya, sudah pada lihat tuh tadi cuplikan video perseteruan mereka berempat. Ya, di situ ada Hotman Paris Hutapea, ada Rasman Arif Nasution, ada Firdaus Oyiwowo, ada juga Farhad Abbas. Lengkap. Mereka saling sindir, guys. Mereka merasa yang paling benar. Nah, untuk menyikapi itu, kita langsung saja memanggil praktisi hukum kita, Muara Kartasimatupang. Bang Muara, aduh, saya panggil lagi nih Bang. Ya, kemarin ada kericuhan di ruang sidang Bang. Menurut Abang gitu ya, marwah peradilan kita seperti apa nih dengan adanya peristiwa tersebut? Ya, jadi kalau cerita Hotman Paris sama Rasman ini kan sudah seperti kucing sama tikus. Kucing sama tikus saja udah damai sekarang. Nah ini terus saja saling mengintip dan saling menghajar. Nah jadi saya pikir dengan kejadian kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Ya. Jadi kita nggak bisa salahkan si Rasman sendiri, nggak bisa kita salahkan Hotman Paris, atau kita salahkan pengadilan. Ini semua sebenarnya mesti dikaji duduk sama-sama. Ya, tetapi memang yang kena imbas ini Rasman habis dibully oleh masyarakat karena tidak tahu persoalannya, ya. Dan Firdaus yang naik di meja pun langsung dipecat. Siang naik meja, pagi langsung dipecat oleh KAI. Nah, sebenarnya semua ada mekanismenya, nggak begitu main pecat aja, dipanggil, ya, ditanya, di apa, ya.
Nah ini organisasi apa kalau seperti ini kan, main pecat sana main pecat sini. Dan Hotman Paris juga pernah dipecat oleh Peradi loh, jangan salah. Begitu sebelum dia dipecat, dia udah loncat ke DPN. Ya, nah jadi saya pikir bukan pengacara tidak menghormati persidangan ya, lembaga itu lembaga yang memang mulia ya. Tapi kan para hakimnya sendiri seperti apa? Kan kita lihat kasus Jarod Ricard 1 triliun, belum yang lain-lain. Dan terakhir istri mantan ketua PN ditangkap di Palembang, di dalam Fortunernya ada 21,1 miliar. Duit siapa, dari mana? Nah kalau seperti itu akhirnya kan pengacara selalu dijadikan bulan-bulanan, selalu disalahkan gitu. Nah sekarang makanya kita kembali lagi, kita tetap pengacara ini, saya sebagai praktisi hukum menghormati lembaga pengadilan. Tapi oknum-oknum hakim, ya, oknum-oknum kejaksaan, ya, oknum-oknum kepolisian. Nah ini kita saling introspeksi diri, ya. Kita sama penegak hukum, pengacara juga penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, sama-sama penegak hukum. Tapi kalau benteng terakhir di Mahkamah Agung sudah jebol, yang selalu diputus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berkeadilan, mana keadilannya, mana ketuhanan Maha Esa? Tuhan selalu dibawa-bawa untuk hal yang bohong, kan nggak benar. Nah itulah makanya kita selalu ingat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan penegakan hukum. Ya, siapa yang memang tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini, udah diingatkan sama beliau juga. Maka tempo hari disindir sama beliau, kok si Harvey Mois cuma dihukum 6,5 tahun, kenapa tidak 50 tahun? Ini sindirannya ya, artinya seperti itulah rusaknya tatanan hukum di negara hukum. Banyak nih para netizen ya yang sebenarnya belum tahu nih permasalahannya seperti apa gitu loh ya. Banyak juga yang pro ke Hotman Paris, ada juga yang pro ke Rasman Arief Nasution gitu ya kan. Seperti apa sih Bang sebenarnya gitu sampai Rasman tuh marah-marah gitu. Oh, terus penasihat hukumnya Firdaus naik ke atas meja terus nunjuk-nunjuk, nuding-nuding gitu ya kan. Apa sih Bang sebenarnya? Kan kalau kita netizen gitu ya nggak tahu persis Bang masalah hukumnya seperti apa gitu loh. Ya, nah pasti nih Bang Muara Karta sudah mempelajari nih kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh. Gimana Bang menurut Bang Muara? Jadi gini, ini kan persoalan pencemaran nama baik, ya, pencemaran nama baik. Hotman Paris dengan Iklima dengan Rasman. Artinya Hotman melaporkan Rasman karena ada hal-hal yang dianggap Rasman mencemarkan nama baik Hotman Paris, dilaporkan ke kepolisian, naik penyidikan, ditetapkan tersangka, naik ke Kejari P21, ya kan, diteruskan lagi ke pengadilan, itulah persidangan. Sebenarnya dari tatanan hukumnya ini sidang terbuka, bukan ada perceraian, bukan ada pencabulan atau ada pornografinya, tidak. Ya. Tahu-tahu hakim yang tadinya sudah meminta ini sidang, udah menyampaikan sidang terbuka untuk umum, tahu-tahu ada pesan dari Hotman Paris, dia tidak mau ini sidang terbuka, dia ingin sidang tertutup. Nah artinya pesanan-pesanan ini kan udah nggak sehat, ya. Jadi kita tetap menghargai lembaga hukum ya, tetapi kalau udah majelisnya seperti itu tergantung pesanan, ya kita lihatlah Firdaus sampai naik ke atas meja kan, artinya dia sudah, kita merasa juga kita punya harkat diri, kita punya juga harga diri ya. Advokat bukan, kita sama-sama penegak hukum, cuman jangan digitukan lah. Kita cuma merasa kok advokat ini dinomor duakan dan selalu jadi alat untuk ikut terlibat dalam jual beli pasar. Nah, jadi saya tidak salahkan Rasman ya. Ya kalau dia emosi seperti itu, karena dia di bayangan dia kalau ini nanti sidang tertutup, tidak dibongkar ini nanti persoalannya, dia akan pasti masuk penjara, bisa 2 tahun 3 tahun dia di dalam. Nah dia berontak lah,
tidak bisa begitu dong. Saya juga mau bebas, dia juga punya hak untuk bebas kan. Nah itulah kejadiannya yang sebenarnya mungkin netizen sama atau masyarakat lain belum tahu persis apa sih kejadiannya. Kalau satu kan memperkayakan dirinya dengan kekayaannya, kalau satu kan dengan emosionalnya, ya, dengan katanya arogansinya. Tapi itu haknya dia untuk seperti itu, karena dia juga nggak mau masuk penjara si Rasman itu. Bang, seandainya nih, ya kan, Rasman Arif Nasution dan Firdaus dianggap gitu ya melanggar tatib dalam persidangan, Bang, dipecat dong, Bang. Udah dipecat nanti lo, udah dipecat dia apa dicabut, Bang, soal izinnya dia, Bang? Belum tentu, banyak yang sudah dipecat, yang dipecat Pradi pun ada berapa. Hotman Paris sendiri, kasus saya dengan Hotman Paris, dia dipecat, ya. Ternyata dia bisa pindah ke organisasi lain. Nah, si Firdaus kejadian siang, besok paginya langsung dipecat oleh KAI. Kenapa? Langsung dia ditampung kok dengan Ferrari. Organisasi advokat Ferrari, langsung ketua DPC Depok. Artinya di sini kan kita tidak single bar, ya. Kita ini masih belum kita bisa pertahankan kode etik yang sesuai undang-undang advokat. Sebenarnya kan cuma satu itu undang-undang advokat. Nah inilah kerjaan Pak Uto nanti, ya, sebagai wamen, ya, atau Pak Yusri lah sebagai Menko Hukum. Nah jadi seperti itu cerita yang sebenarnya kenapa Rasman ngamuk. Saya tidak bela dia, tetapi kita tanya kenapa dia sampai marah seperti itu. Karena dia takut di penjara. Dia akan menuntut kebenaran. Saya mau tanya ya Pak, Bapak kan bicara soal jual beli masalah hakim itu, soal jual beli kasus kan terdakwa. Itu dalam sistem hukum itu kalau kita terbukti bahwa hakim itu mendapatkan kena pasal itu tuh bisa digugat atau gimana ya Pak? Jadi gini ya, ini bukan rahasia umum ya, jadi nggak usah tanyakan spesifik ya. Ya saya pun nggak pernah ikut jual beli di situ. Cuma maksudnya kita bisa mengajukan kemana Pak kalau dia terbukti ternyata kan laporkan ke KPK, bukan gugat perdata, ini pidana. Pasal diperjualbelikan udah pidana dong. Hakim bisa ke KPK ya Pak? Bisa ke Kejaksaan Agung. Kan ternyata yang kasus Surabaya kan Kejaksaan Agung yang nangkap. Artinya ada lembaga yang memang bisa nangkap hakim. Bisa ya. Siapa yang bisa nangkap orang di kejaksaan? Ya KPK, kepolisian. Itu jadi saling, itulah namanya penegakan hukum ya. Ya makanya kita selalu ingat Pak Prabowo itu selalu, sampai tadi pagi saya pun masih dengar waktu dia di NU bicara yang ulang tahunnya NU ya di Sidoarjo. Penegakan hukum yang paling utama. Saya sikat yang memang melanggar hukum dan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Profesi dari seorang pengacara itu ternyata bisa dipecat atau diberhentikan, Bang, baik hormat maupun tidak hormat oleh organisasi advokat, Bang. Nah, tapi bagaimana dengan basnya, Bang? Siapa nih yang berhak nyabut, Bang? Belum ada aturan yang bisa mencabut bas. Dipecat sini pindah ke sini, pecat sini pindah ke sini. Kan kita lihat pemain semua pada dipecatin itu. Ya, dulu ada yang senior juga loh, nggak main-main, Profesor Doktor dipecat. Nah, tahu kan, nggak usah disebut namanya kan. Dia bisa kok dia masuk ke satu organisasi lagi dan namanya naik lagi. Nah inilah yang memang pemerintah punya pekerjaan rumah untuk undang-undang advokat itu seperti apa ya, dan kode etiknya itu satu, dan memang juga sanksinya benar-benar bisa dilakukan oleh ya diambil alih oleh pemerintah kalau memang sesama organisasi nggak bisa. Peradi aja ada 3, tambah lagi ada 9 kalau nggak salah, ada Ferrari, ada Peradi Langitan, ada segala macam. Nah inilah yang memang kita juga ingin single bar ya. Jadi Bang, ini kok kita nih jadi bingung gitu loh, Bang. Jadi ada yang dipecat sono pindah ke organisasi ini, dipecat di sini pindah lagi ke organisasi yang lain gitu kan. Emang segampang itu ya, Bang, bikin organisasi advokat, Bang?
Kayak PT, ini udah kayak PT. Kapan mau ganti nama tinggal daftar ke Dirjen AU, keluar SK-nya, berdiri udah. Gitu. Mau 10, 20 nggak ada urusan. Yang penting Dirjen AU yang punya anu. Makanya banyak organisasi advokat. Ya. Abang itu kan seorang pengacara senior ya, yang memiliki integritas yang tinggi, menjunjung tinggi kode etik profesi. Tapi bang, gitu ya, kemarin netizen menyangka abang nih nggak fair, abang nih berat sebelah gitu ya. Abang ini membela Rasman bang, ya kan? Karena apa bang? Karena abang itu pernah berseteru bang dengan Hotman Paris Hutapea. Nah, untuk meluruskannya gimana nih bang? Apa bener nih abang membela Rasman bang? Saya jelas, saya tidak membela Rasman, cuman saya mendudukan pada kedudukan yang sebenarnya. Kenapa Rasman sampai emosi? Itu aja ya. Karena memang majelis hakim tidak fair. Yang seharusnya sidang terbuka dibikin sidang tertutup. Hotman Paris keberatan. Nah, inilah yang protesnya Rasman ketika di depan mejanya majelis langsung tok, kabur semua majelisnya. Ya nggak fair. Habis itu Rasman mendatangi Hotman Paris, belum tentu mau memukul atau mau melakukan penganiayaan ya. Nah inilah yang memang akhirnya kisruh ya, sampai ada yang naik ke meja. Nah yang ke meja itu ya langsung dipecat karena dia dari organisasi KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah itulah yang memang kita tidak bisa salahkan Rasman seutuhnya ya. Memang bawaannya seperti itu ya. Tapi yang jelas dia dirugikan ketika kemarin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bang, ada pertanyaan titipan nih bang. Apakah ada indikasi majelis hakim masuk angin tuh bang? Saya nggak tahu, ada yang masuk angin, ya saya nggak ngerti lah. Mungkin kita bisa siapkan balsam. Enggak lah, nanti kita siapin balsam sama minyak kayu putih lah. Kalau hakim terlalu sering masuk angin, kita mau sidang, kita bawa balsam sama minyak angin. Nih, pakai supaya juga masuk angin. Saya pikir gitu aja. Bang, dalam hal ini Rasman kan merasa dirugikan bang, gitu ya kan. Terus langkah hukum apa nih bang, ya, yang bisa dilakukan Rasman terhadap ketidakadilan di persidangan tersebut bang? Ya, Rasman akan melakukan gugatan, saya dengar ya, sekalipun Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan Ketua PN Utara untuk melaporkan ini kepada pihak kepolisian, tapi Rasman akan melakukan gugatan kembali. Ya, mudah-mudahan. Ya ini orang sebenarnya berdua juga ini banyak, ada tukang kipas, ada si Farhat Abbas, tok. Ya udah kita ngerti lah. Jadi sebenarnya ini kompak nih orang nih. Nah makanya kemarin saya bilang udahlah damai-damai aja. Kucing sama tikus saja bisa damai, kok bisa duduk sama-sama. Masa si Rasman sama Hotman Paris nggak bisa? Tapi saya yakin betul mereka pasti akan damai. Ya, sekalipun yang satu emosional, yang satu nganggarin kekayaannya, dia nggak bisa beli pengadilan, enggak lah. Kita tahu aturan hukumnya seperti apa kok. Bang, kita semua tahu nih, Hotman Paris Hutapea merupakan pengacara dari Presiden Prabowo Subianto, bang. Nah, kita bertanya-tanya nih, bang, apakah gitu ya kan? Apakah pada kasus ini Hotman Paris Hutapea mendapatkan privilege, bang? Beliau jangan dijual-jual namanya lah, sekalipun beliau itu bekas pengacaranya dalam kemarin di MK ya. Tapi nggak ada kaitannya dengan ini. Beliau nggak campur di pokok. Statement Pak Prabowo tadi pagi itu masih yang tidak taat hukum di Indonesia ini, yang kebal hukum tidak ada, semua saya sikat habis kalau mereka masih tetap dablek. Bang, terima kasih banyak nih atas masukannya kepada mediadpr.com dan seluruh netizen di tanah air, bang. Sandi Wiratama, mediadpr.com, melaporkan dari Jakarta.